Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Uzi Irfansyah, mahasiswa Ilmu Komunikasi 2020. Dan di sini saya akan mewawancarai seorang teman saya mengenai pengalaman remaja menggunakan media sosial, khususnya media sosial TikTok. Ya, mari kita sapa. Halo, Dit. Alhamdulillah, halo. Apa kabarnya? Baik-baik saja. Tas dulu dong. Oke, langsung aja, Dit. Jadi di sini maksudnya tuh aku mau wawancarai kamu tentang soalnya kamu kan menggunakan TikTok ya. Yes, betul. Nah, cuman kan nggak tahu nih kamu hanya sebagai pengguna kah atau sebagai seorang konten kreator juga. Oke, ya. Nah, di sini bakal saya ulik. Oke, siap. Oke. Jadi apa sih tujuan kamu tuh menggunakan TikTok? Pertama, awal mula iseng karena udah Booming tuh. pertama bukan booming sebenarnya, pas awal booming belum pakai, malah nggak pakai karena sudah bosen dengan Instagram. Akhirnya nyoba, kayaknya enak nih, kayak nyoba yang baru nih, kayaknya asik nih. Nyoba lah, download, ternyata asik. Asiknya adalah ketika misalkan gini, ya ini kan punya hobi kan, kayak misalkan motor, fotografi, terus habis itu kayak macam-macam traveling, atau ya bisa dibilang penyegaran. Nah, itu ada dan sesuai dan lebih lengkap daripada Instagram atau gimana maksudnya? Kalau bisa dibilang hampir mengungguli Instagram. Hampir mengungguli Instagram. Oke. Di awal mulanya. Di awal mulanya dulu kan Instagram mungkin awal mulanya apa? Pas di TikTok udah langsung ada semua tuh. Oh gitu. Kalau Instagram dulu kan belum ada semua. Kurang lengkap pas dulunya. Nah, Instagram ada semua. Di TikTok ada semua nih. Nah, di situ kayak misalkan hobi motor. Ada buat kayak trik-trik kayak misalkan modif, cara modifikasi motor, mobil, cara benerin kayak misalkan spare part kayak gitu apa dan sebagainya, caranya gimana, walaupun hanya sekitar 15 detik sampai 20 detik, biasanya videonya berkelanjutan. Oke. Nah, itu ada tuh part ya. Terus habis itu juga karena saya juga sering nonton film, kadang ada kayak semacam apa sih ya, kayak cuplikan film yang bagus yang membuat kita tuh pengen nonton gitu. Jadi kayak teaser gitu. Teaser kayak misalkan bingung nih mau nonton apa ya, terus ke TikTok cari ibaratnya kata kuncinya film, keluar tuh teaser jadi wah ini asik nih. Nah, itu dari TikTok juga bisa. Terus juga kayak misalkan aku juga seneng fotografi gitu kan. Nah, itu kayak cara ngedit, cara motret foto, angle-nya dari mana aja, caranya kayak trik-triknya gimana, terus cara bikin DIY kayak misalkan studio atau apa, itu ada semua. Ya, berarti kayaknya tuh menarik banget TikTok ini. Dan dari semua yang udah kamu bilang tentang TikTok tuh, ada nggak sih maksudnya perasaan wah keren nih, akhirnya tergerak untuk membuat konten yang menyerupai itu yang lo suka? Ada banget, apalagi masalah kayak misalkan kalau orang-orang bilang sekarang cinematic video. Oh iya, cinematic video, estetika nih ya. Cinematic video itu bagian kalau nggak motor traveling, ya kan. Kalau nggak motor kita traveling kemana, bikin kayak sebuah dokumen, dokumen perjalanan atau apa dan sebagainya. Kalau motor tuh kayak ibaratnya kita share angle motor kita yang luar biasa bagus misalkan itu. Nah, itu semi pamer. Iya, sebenarnya semi pamer. Nah, iya itu pengen banget, cuman karena saya baru gitu ya. Baru sekitar awal tahun kemarin dan baru. Tapi emang TikTok itu boomingnya baru tahun 2019 itu bukan sih waktu maksudnya? Dulu sebenarnya TikTok itu sempat waktu pandemi ya itu akhirnya melonjak. Sebenarnya TikTok itu kalau nggak salah sih udah dari 2017 2018 yang dulu pernah tahu. Ya, cuma kan biasanya cuma buat orang yang cuma joget-joget doang. Ya, dan dulu lebih dibilang kayak TikTok itu cringe lah.
isinya anak-anak situ doang. Nah tapi sekarang enggak, dikembangin lagi dan muncul konten kreator ya. Nah akhirnya muncul konten kreator yang terjun ke TikTok dan akhirnya membuat konten-konten di TikTok itu banyak yang berkualitas gitu. Dan dari kamu nonton TikTok nih, Dit, dari apa yang kamu nonton itu berpengaruh nggak sih sama perilaku kamu? Maksudnya dari lifestyle kah, atau mungkin sifat atau gimana gitu? Ada nggak yang mempengaruhi kamu gitu? Ada pasti, kayak misalkan lifestyle, salah satunya juga kayak misalkan karena di TikTok itu kan ada kayak konten-konten kayak tentang outfit of the day, OOTD. Nah OOTD itu kayak misalkan kayak gitu tuh kayak OOTD monokrom, habis itu kayak rock and roll apa dan sebagainya. Itu kan ada tuh berbagai macam tema outfit. Nah itu berpengaruh banget sih, jadinya kayak aku tuh kalau misalkan mau jalan kayak lebih yang tadinya tidak pernah mementingkan tentang outfit, bodo amat lah mau pakai apa aja bisa gitu kan. Sekarang tuh kayaknya pakai ini bagus sih. Ya gitu ada keinginan untuk tampil lebih beda daripada yang sebelumnya. Paling lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan dari pola berpikir atau apa sih, kayaknya enggak sih. Enggak kayak karena mungkin itu karena mungkin masih lebih berpengaruh oleh lingkungan daripada TikTok sendiri. Iya. Terus, nah nih menarik. Dalam sehari itu kamu buka TikTok berapa jam? Buka TikTok berapa jam? Biasanya saya itu buka TikTok itu biasanya kalau benar-benar kalau mau tidur. Kalau tidur? Ya. Karena biasanya kalau nggak TikTok, YouTube. Cuman sekarang lebih banyak TikTok. Soalnya apa biasanya kalau YouTube kelamaan. Kelamaan. Nah kalau tidur cuma sedikit-sedikit. Nah itu tuh ibaratnya kayak pengantar tidur aja gitu. Kayak misalkan besok mau pakai. Kayak kepikiran nih. Besok apa yang mau dikerjain? Nah dari situ biasanya nyarinya di TikTok. Kayak misalkan hari ini mau desain masalah tentang rak atau ibaratnya kayak perlengkapan rumah lah. Nah, desain ruang. Nah, itu di situ tuh nyari desain ruang kayak gini. Berarti bisa jadi sumber inspirasi. Iya, benar, bisa jadi sumber inspirasi. Atau biasanya kayak misalkan kita besok mau ada acara apa? Nyari OOTD gitu tadi kayak gitu. Biasanya lebih gitu, atau memang kayak dalam tanda kutip penyegaran. Bahaya sekali. Ya kan kita butuh penyegaran juga sehari-hari ya kan. Berarti kurang lebih untuk apa? Pancingan inspirasi lebih banyaknya sih, lebih banyak ke situ. Pertanyaan selanjutnya, kamu lebih suka nonton konten tanpa melihat pemilik? Atau melihat pemilik akun dulu, baru melihat kontennya? Lebih seringnya itu lihat kontennya dulu. Ya karena aku lebih kayak bodo amat ke siapa yang pemiliknya siapa. Jadi nggak kayak misalkan kadang wah ini kontennya artis nih, tapi kontennya biasa gitu. Ngapain dilihat gitu loh. Mendingan nonton orang yang nggak tahu siapa, tapi kontennya bagus dan bermanfaat, ya itu yang dilihat. Lebih ke situ. Ke isi konten itu. Isi kontennya daripada siapanya. Padahal juga di TikTok nih jangan. Kayaknya abis ini install TikTok juga nih. Boleh. Mungkin nanti bisa merasakan. Apa itu? Terus setelah berarti udah berapa lama tadi dari pertengahan tahun kemarin? Enggak sih. Kalau aku di akhir tahun malah sekitar bulan November Desember. Oh itu. Nah selama itu sampai sekarang udah ada berapa konten yang kamu buat? Selama itu belum ada untuk konten TikTok. Belum ada untuk konten TikTok. Kenapa? Karena awal mulanya itu hanya cuma sepintas-pintas doang yang tadi aku bilang itu, kayak misalkan cuma buat kayak inspirasi buat besok atau apa. Nah, tapi menghasilkan dari TikTok menghasilkan konten banyak. Kayak misalkan gini. Kayak misalkan dari TikTok, ada kayak misalkan video-video gimana cara nge-shoot angle dari motor. Nah, dari situ aku belajar kan. Nah, itu menghasilkan konten, ya konten video motor. Kayak walaupun ngedit sedikit-sedikit ditampilin cuma di IG. Ya kan? Bisa tuh. Dari awal kan kamu sempat keingin, wah keren nih video ini. Cuman belum kesampaian. Belum di-upload di TikTok. Berarti udah ada di banyak. Ada, cuman belum di-upload di TikTok karena gini,
Karena sebenarnya aku tidak paham atas bagaimana cara ngonten di TikTok yang sesuai template. Sesuai template gimana? Kan kalau nggak salah juga aku nggak tahu juga sih, kayaknya kan anak-anak TikTok tuh kan kayaknya template banget tuh, kayak misalkan lagunya Oh gitu, kalau konten ini lagunya ini kayak misalkan Oh, kalau iya. yang sekarang kayak bumi itu panik nggak Iya itu ya. panik lah, nah itu nggak tahu itu cara bikinnya, nggak tahu tuh, Oh, gitu, nggak ya. tahu cuman kalau misalkan bikin di luar TikTok bisa. Tapi bener-bener Dit, itu template itu kan muncul karena misal lo konten kreator bikin suatu video menggunakan Mau lagu, lagu ya, terus booming, akhirnya yang lain ikut-ikutan. yes betul. Berarti kan bisa dong pakai lagu lain, dan misal video atau konten yang membuat itu booming, kan nggak masalah kan, justru Nggak malah konten kamu menjadi template punya orang lain buat orang lain. Iya, menjadi suatu trendsetter baru mungkin. Bisa banget. Bisa Nah, jadi. kenapa kayak gitu? Karena mungkin keseharianku bukan di TikTok kali ya. Oh gitu. Iya kan, karena mungkin kayak misalkan keseharian lebih kayak mungkin di kampus apa dan sebagainya, siaran apa dan Buat hiburan aja. hiburan aja lah Nggak ada sebenarnya. kepikiran untuk menjadi konten kreator TikTok enggak. Cuman kalau terinspirasi dari para kreator-kreator di TikTok, iya. Oke. Menjadi kayak misalkan video yang terinspirasi dari TikTok, iya. Cuman gak dimasukin ke TikTok. Gitu. Oke, ini ya udah habis nih pertanyaan. Oh, udah habis ya. Oke, kita bisa lama-lama juga. Mau ada acara? Enggak sih. Oh, enggak. Durasi aja. Durasi aja. Maksudnya nggak bisa diupload. Oh iya bener juga ya. Ya udah. Oke. Terima kasih banyak Dit. Oke, sama-sama. Waktunya Siap. untuk mau diwawancara ini. Aman. Oke, baiklah, begitulah wawancara saya dengan Audito Aditya Bayu Aji mengenai konten TikTok dan bagaimana sih pengalaman remaja yang menggunakan aplikasi TikTok ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang saya katakan maupun Dito katakan tentang konten-konten yang tadi disebutkan dan lain-lain. Saya Wisir Irfansyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.